Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan mempelajari masih tentang objek IPA dan pengamatannya. Akan tetapi kali ini kita akan bahas lebih detail mengenai pengukuran-pengukuran yang ada di bagian besaran pokok dan besaran turunan. Jadi, mari kita simak. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yakni pengukuran dari alat-alat ukur yang ada di besaran pokok. Tapi sebelumnya kita harus ingat-ingat lagi, ada 7 macam besaran pokok, diantaranya adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat, dan mol. Nah, yang akan kita pelajari pengukurannya tentang alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang ini di sini kita akan bahas dua, yaitu penggaris dan jangka sorong. Nah, jadi yang pertama kita akan terlebih dahulu mempelajari tentang cara penggunaan penggaris. Mungkin kebanyakan dari kita sudah tahu tentang cara penggunaan penggaris, bahwa kalau penggaris itu kan dia satuannya adalah sentimeter. Nah, otomatis setiap perpindahan mulai dari titik 0 sampai ke titik 1 ini artinya 1 cm. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi berarti ke sini adalah 2 cm. Nah, akan tetapi di dalam jarak antara 1 cm dengan cm yang lainnya itu ada garis-garis yang lebih kecil, maka ukurannya di sini adalah milimeter. Nah, otomatis kalau misalkan kita langsung masuk ke contoh di ukuran, di sini ada gambar pensil. Jadi pertanyaannya biasanya berapakah panjang pensil tersebut? Oke, kalian semua pasti sudah mulai paham kalau yang namanya mengukur pasti mulainya dari angka 0. Jadi panjang pensil ini adalah 1,12345. Maka panjang pensil ini adalah 1,5 cm. Nah, yang berikutnya adalah penggunaan alat ukur jangka sorong. Jadi seperti yang kalian lihat pada gambar, kalau jangka sorong ini bentukannya ada dua skala. Jadi ada skala atas dan skala yang di bawah. Skala yang atas disebut dengan skala utama, disingkat SU. Sedangkan yang di bawah itu disebut dengan skala nonius, disingkat jadi SN. Nah, untuk mengukurnya ini udah dalam bentuk soal ya. Jadi untuk mengukurnya kalian harus cari tahu dulu berapa nilai SU-nya dan berapa nilai SN-nya. Nah, kita akan pelajari satu persatu, jadi mohon difahami dengan baik. Nah, untuk skala utama, pertama kita harus punya patokan. Patokannya itu adalah angka 0. Jadi angka 0 ini adalah patokannya. 0-nya sudah melewati angka berapa? Kita tarik garis ke atas. Nah, 0-nya kan angkanya ada di sini. Garisnya ada di sini. Maka 0 ini sudah melewati angka 6 dan angka koma 1. Kenapa di sini 1? Jadi tadi sama kayak penggaris ya. Maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini jadi 1 cm gitu ya. Jadi kalau misalkan 0-nya berhenti di sini, maka nilainya adalah 6,1 gitu. Itu adalah skala utamanya. Maka kita sudah dapatkan skala utama adalah 6,1. Jadi yang angka-angka yang kecil ini kita pakaikan koma ya. Nah, berarti kalau misalkan 0-nya nanti ibu pindah jadi di sebelah sini misalkan, berarti nilainya jadi 6, sudah ngelewatin 4 atau belum? Kalau sudah berarti jadi
6,4 gitu ya. Itu contoh lainnya. Nah, tapi kita balik lagi ke contoh awal. Karena di sini nolnya cuma ngelewatin angka 1, maka nilai skala utamanya adalah 6,1 gitu. Kemudian kita udah dapat skala utamanya, sekarang tentuin skala noniusnya. Sekarang sudah nggak lihat lagi garis-garis yang di atas, kita lihatnya garis-garis yang ada di bawah. Nah, untuk skala nonius, dari sekian banyak garis-garis ini, kalian perhatikan semuanya selang-seling. Jadi antara skala utama sama skala nonius dia pasti selang-seling. Tapi dalam skala nonius pasti ada satu garis yang tegak lurus. Nah, contohnya di sini. Lurus antara skala utama sama skala nonius ya. Jadi benar-benar lurus. Nah, kalau yang lainnya kan ini pasti selang-seling. Semua dari awal. Nah, ini selang-seling, selang-seling. Kalian cari yang benar-benar lurus, maka di sini letaknya. Nah, berarti nilainya berapa, Bu? Kalau nilainya berarti kalian lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang tegak lurus ada di angka 7. Betul, 5, 6, 7. Berarti nilai skala noniusnya adalah 7. Nah, tapi jangan ditulis 7, ditulisnya 0,07. Bukan apa ada 0,0-nya, karena nilai pada skala nonius itu pasti lebih kecil. Ukurannya tadi milimeter. Nah, biar nggak pusing dan biar lebih mudah, pokoknya kalian tambahin angka di depannya itu 0,0 baru angka sesungguhnya 7. Itu ya. Jadi kalau misalkan tegak lurusnya di 8, berarti 0,08. Tegak lurusnya di 4, berarti 0,04. Pokoknya depannya tambahin 0,0 aja. Nah, karena di sini lurusnya ada di 7, maka nilainya adalah 0,07. Sekarang tinggal jumlahkan. Untuk penjumlahan yang ada komanya, kalian harus meletakkan komanya lurus. Berarti di sini 0,07 gini ya. Nah, ini baru dijumlah. Berarti hasilnya adalah 6,17 ya. Itu berarti hasilnya 6,17. Satuannya adalah sentimeter gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, tadi kita sudah mempelajari pengukuran dari besaran pokok. Sekarang kita mau mencoba mempelajari salah satu contoh pengukuran dari besaran turunan, yakni menggunakan gelas ukur. Nah, gelas ukur ini adalah alat ukur dari besaran turunan, yaitu volume ya. Volume satuannya adalah mililiter atau liter. Nah, berikut ulasannya. Nah, selanjutnya adalah pengukuran dengan menggunakan gelas ukur. Nah, kalau untuk pengukuran dengan gelas ukur, ini kalian tinggal melihat jumlah volume air pada gelas ukur yang pertama dan jumlah volume air pada gelas ukur yang kedua. Rumusnya V2 dikurangi V1. Jadi volume yang lebih banyak dikurangi volume yang lebih rendah. Nah, ini mohon maaf tulisannya terbalik. Jadi kalau yang di sini itu mulai dari 20, 30, 40 sama ini juga 20, 30, 40. Nah, langsung aja. Ini volume gelas ukur yang belum dikasih batu dan ini volume gelas ukur yang sudah diberi batu. Maka pertanyaannya, berapakah volume batu tersebut? Kita bisa melihat dari jumlah volume pada gelas ukur yang kedua. Nah, kita tentukan nilainya. Kalau di sini 20, di sini 30, berarti setiap naik 1
garis nilainya adalah 1, sama kayak tadi penggaris ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini nilainya adalah 35. Oke, berarti kita sudah dapat nih volume yang keduanya adalah 35. Kemudian untuk volume yang pertama, nah di sini langsung aja, kalau dia lurusnya di garis 20 berarti volume yang pertama adalah 20. Habis itu tinggal dikurangi, 35 dikurangi 20, hasilnya adalah 15 ya. Itu jadi volume batunya nilainya adalah 15 satuannya mililiter gitu. Itu untuk hasilnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi sekian penjelasan singkat yang bisa Ibu sampaikan. Bagi kalian yang mungkin belum paham atau kurang paham tentang materinya, kalian bisa belajar dari sumber belajar manapun, atau kita bisa diskusi lewat forum Google Classroom. Jadi, dimohon untuk keaktifannya dan tetap semangat untuk belajar semaksimal mungkin. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.